Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Bisnis Islam akan mempresentasikan mengenai materi praktek bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Selamat menyimak. Kriteria bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Hukum asal bermuamalah sendiri adalah mubah kecuali ada dalil yang melarang. Perdagangan adalah hal yang paling banyak keuntungannya, tetapi dalam Islam praktek bisnis yang dilakukan oleh umat muslim harus sesuai syariat Islam dan telah ditentukan batasan-batasan kehalalannya. Seorang pebisnis muslim dalam menjalankan usahanya harus memiliki etika, tidak hanya memandang hasil atau profit yang didapat, tetapi harus mengutamakan unsur ibadah dalam bisnisnya. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 37, yaitu seorang pebisnis muslim dilarang berat sebelah, artinya ia wajib menyeimbangkan antara kegiatan duniawi yaitu berbisnis dan kegiatan beribadah seperti sholat dan zakat, serta yang paling utama tidak meninggalkan prinsip dagang Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan barang mahal yang sangat disenangi oleh Allah SWT. Sebaiknya sebagai penjual hendaknya kita mengutamakan kejujuran, baik dari segi kualitas barang yang kita jual maupun takarannya harus sesuai dan jauh dari penipuan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan harus baik dan halal, baik dari segi zat maupun cara mendapatkan dan menjualnya kembali. Tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras, obat-obatan terlarang maupun sebagainya. Selanjutnya adalah akad mudharabah. Praktek bisnis yang diperbolehkan dalam Islam salah satunya menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Dalam praktek di perbankan syariah sendiri, akad mudharabah digunakan dalam dua produk, yaitu produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana, bank syariah sebagai mudharib dan nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Sedangkan dalam produk pembiayaan, bank syariah berlaku sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Ketika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai porsi nisbah yang telah ditentukan bersama. Sedangkan ketika mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik dana atau sahibul mal tanpa ada unsur kelalaian dari pengelola. Selanjutnya, contoh praktek mudharabah. Hanifah menabung di bank A menggunakan akad mudharabah karena ia ingin mendapat hasil investasi juga, dengan rincian tabungan sebesar 10 juta dengan nisbah 80% untuk bank dan 20% untuk Hanifah. Di sisi lain, Rosid membutuhkan modal dalam usaha butiknya. Ia mengajukan ke bank A dan disepakati nisbah 40% untuk bank, 60% untuk Rosi. Misal dalam usaha Rosi mengalami keuntungan sebesar 10 juta, maka bank akan mendapatkan 4 juta yang diperoleh dari 40% dikali 10 juta, yaitu 4 juta. Maka bagi hasil yang didapat Hanifah sebesar 8.000 apabila rata-rata saldo tabungan mudharabah bank adalah 1 miliar, yaitu menggunakan rumus saldo rata-rata Hanifah dikali keuntungan bank dikali 20% dibagi 1 miliar, yaitu 8.000, dan akan masuk langsung ke dalam saldo Hanifah. Musyarakah ialah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Rukun musyarakah dibagi dua. Yang pertama ijab kabul. Di dalam ijab kabul ini
yang digunakan oleh dua belah pihak atau lebih. Yang harus diperhatikan seperti yang pertama, menggunakan komunikasi yang mudah dipahami atau dengan cara yang modern, dan akad harus dituangkan dengan secara tertulis. Yang kedua, penawaran yang dilakukan kepada penerima harus secara eksplisit dan menunjukkan tujuan akad, yaitu tujuan kontrak. Yang ketiga, penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat melakukan kontrak kerja atau pada awal kesepakatan. Yang ketiga, objek akad. Yang objek akad ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, modal. Yang kedua, kerja. Yang ketiga, keuntungan. Yang keempat, kerugian. Contohnya, contoh praktek dari musyarakah ini. Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Afan dan Kevin. Afan mempunyai keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah Zidane. Dan pada kesempatan yang sama ini, Kevin juga mempunyai keinginan untuk membuat sekolah. Dan suatu hari, mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama dalam musyarakah. Kemudian Afan memberikan modal sebesar 50 juta, sedangkan Kevin memberikan modal sebesar 70 juta. Mereka melakukan kesepakatan untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afan dan 40% untuk Kevin. Di dalam musyarakah ini tidak menjadi suatu masalah apabila Kevin akan mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi daripada Afan. Di Afan selama itu mereka sudah melakukan kesepakatan di awal. Hasil dari semua usaha tersebut berjalan dengan keuntungan yang akan diperoleh, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Afan akan mendapatkan porsi sebesar 600 juta, 6% kali 1 miliar. Sedangkan Kevin mendapatkan porsi sebesar 400 juta, yaitu 40% kali 1 meter. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian rent. Rent adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterima. Bisa disebut juga sebagai gadai. Rukun rent dibagi menjadi 3, yaitu akhid. Akhid yang melakukan akad, yaitu orang yang menggadaikan barang. Murtahin, orang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjam. Yang kedua, mahud alaihi, yang digadaikan. Marhun, barang yang digunakan atau barang jaminan, syarat yang dijadikan sebagai jaminan barang yang tidak keadaan rusak sebelum janji hutang yang harus dibayar. Dan marhun bih, hutang karena adanya gadai. Yang ketiga, sikhat, akad gadai. Yang digunakan akad gadai ini orang yang menggadaikan akad yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan. Tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Nah, rukun akad ijarah. Terkait dengan akad ijarah ini, jumhur ulama sepakat bahwa akad ijarah memiliki 4 rukun, di antaranya mutaakidain, yang kedua ziba atau ijab kabul, yang ketiga upah atau bayaran terhadap barang, yang terakhir yaitu manfaat. Nah, mutaakidain, apa itu mutaakidain? Mutaakidain itu adalah pihak yang berakad. Syarat akad ijarah. Di sini terdapat ada 4 syarat, yaitu wujud, yang kedua berlaku atau eksekusi, yang ketiga validitas, dan yang terakhir yaitu pengikatan. Macam-macam akad al-ijarah. Macam-macam akad ijarah terdiri dari 2 macam, yaitu ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Nah, ijarah manfaat ini dicontohkan seperti ijarah rumah, warung, barang, atau tunggangan untuk ditunggangi membawa barang
kebebasan untuk dipakai. Sedangkan ijarah pekerjaan ini adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli atau yang disebut dengan al-bai' adalah sebuah transaksi di mana menjual dan membeli serta barang yang diperjualbelikan. Jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling membuka, berasal dari kata al-bai' berarti jual dan asyirah yang berarti beli. Dalam fikih muamalah, transaksi jual beli adalah sebuah bisnis yang diperbolehkan asalkan orang yang melakukan jual beli paham akan muamalah. Bahkan terdapat sebuah hadis bahwa tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang paham akan muamalah. Dan yang terpenting pada saat melakukan sebuah bisnis pula dengan menjual sesuatu yang halal dan yang diperbolehkan dalam Islam. Murabaha adalah akad yang sering digunakan dalam kegiatan jual beli. Murabaha berasal dari kata alif yang berarti perolehan atau keuntungan. Jadi murabaha adalah akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok serta keuntungan dalam barang yang dijual. Contohnya yaitu nilainya adalah penjual baju di pasar yang satu set bajunya seharga 150.000. Dia memberitahukan kepada konsumennya bahwa harga pokok satu set bajunya adalah 140.000 dan ia mengambil keuntungan sebesar 10.000. Yang kedua adalah salam. Salam adalah jual beli yang dilakukan secara tangguh atau bersama. Akad salam adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Salam biasanya digunakan dalam pertanian di mana jual beli dilakukan secara tangguh dan pembayaran dilakukan saat kontrak akad dan barang diberikan sesuai waktu yang telah disepakati. Contoh praktek salam, kami melakukan pembiayaan kepada petani buah apel. Kami memberikan pembiayaan sebesar 2 juta rupiah. Maka nantinya petani akan memberikan apel sebanyak 20 kg. Barang akan diberikan sesuai waktu yang disepakati. Kemudian istisna. Jual beli istisna berasal dari kata sanaa yang berarti membuat. Hadap Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sesuatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan orangnya. Istisna adalah akad yang ambil diri dengan salam, di mana akad istisna lebih pada bidang industri, sedangkan salam pada bidang pertanian. Dan sistem pembayarannya berbeda dengan salam, di mana istisna pembayarannya dapat dilakukan pada saat akad sebagai uang muka dan dapat dilunasi ketika barang disepakati atau diberikan. Contoh praktek istisna, Pak Budi pergi ke salah satu tukang kayu atau pembuat baju. Lalu ia meminta kepada tukang kayu untuk membuatnya sebagai meja makan dari kayu. Kemudian tukang kayu mengambilnya. Harga satu meja makan adalah harga 1 juta rupiah. Kemudian Pak Budi melakukan pembayaran sebesar 500.000 sebagai uang muka dan akan melunasi pembayarannya apabila tukang kayu dalam menyelesaikan pesanan miliknya. Wadiah. Wadiah itu suatu akad untuk transaksi titipan atau titip menitip, di mana akad ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah akad wadiah yad domanah. Kemudian yang kedua akad wadiah yad amanah, di mana akad wadiah yad domanah itu merupakan suatu akad wadiah yang tidak mengikat. Kenapa dikatakan tidak mengikat? Karena objek yang menjadi titipan itu diperkenankan untuk digunakan atau diambil manfaatnya oleh yang menerima titipan. Kemudian yang kedua adalah akad wadiah yad amanah, di mana akad ini merupakan akad wadiah yang mengikat karena sang penerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang titipan. Kemudian yang selanjutnya terkait syarat dan rukun. Pertama terkait rukun. Rukun dari melakukan transaksi dengan akad wadiah ini adalah harus ada pemilik harta titipan, kemudian ada yang menerima titipan, kemudian ada yang
ada objek titipan dan ada serah terima. Selanjutnya terkait syarat transaksi wadiah. Melakukan transaksi wadiah ini ada beberapa syarat. Pertama, harus ada kedua belah pihak yang memiliki harta dan yang menerima titipan. Kemudian ada barang yang dititipkan. Kemudian orang yang melakukan transaksi ini harus balik dan berakal sehat.